dari buku Nyanyian Rohani 165. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku. 165 Amen. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh rindu menyatakannya, betapa ku mengasihimu. Bagiku
Terima kasih buat seluruh kemurahan yang boleh kami nikmati, yang Tuhan percayakan kepada kami sampai pada detik ini Tuhan. Jikalau kami boleh datang beribadah melayani Engkau, semuanya oleh karena anugerah, semuanya oleh karena kebaikan, anugerah kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami, yang tidak dunia berikan kepada kami Tuhan, tapi Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berterima kasih banyak kepada Engkau atas seluruh anugerah yang boleh kami rasa di sepanjang hari ini, sejak tadi malam, pagi, sore, sampai juga boleh malam ini Tuhan. Semuanya oleh karena kasih sayang. Sebabnya Bapa di surga, hamba menyerahkan raya ibadah kami di dalam
genggaman tangan pengasihan Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau berikan kami kekuatan, kuasa Tuhan, roh Tuhan, menguasai hati bahkan roh suasana ibadah kami Tuhan. Baik juga kami di tempat ibadah ini, bahkan juga mereka ada di tempat masing-masing, bahkan juga yang ada di tebing tinggi, bahkan juga di Rampah, bahkan di Bandung, bahkan live streaming yang dengan kami. Engkau juga menolong, Engkau menjangkau mereka Tuhan. Berikan mereka kesempatan untuk mereka juga boleh sama-sama beribadah dengan kami. Tuhan berkata juga ibadah yang berlangsung dimanapun Tuhan, buat anak-anak tersedia umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang manusia mulai sakit penyakit, Engkau menyembuhkan dengan kuasa darah Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedang terima Tuhan yang belum tiba, baik juga dekat yang jauh Tuhan tibakan dengan segala baik yang bisa Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang lupa Engkau ingatkan. Hamba secara pribadi menyerahkan diri hamba di dalam kemurahan Tuhan. Berikan juga hamba kemurahan dari Kau Tuhan di atas segala-galanya. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan apa saja yang mencoba hati bahkan jalan ibadah ini, maka bersatuan kami telah usirkan itu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan atau menghancurkannya dari sama. Memberkati kami Tuhan, juga tetangga kami yang jika mereka sempat mendengarkan, Kau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami suruh berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan untuk memuji Tuhan beberapa saat lagi dari buku yang sama, dari buku NR. Dari buku Nyanyian Rohani kita naikkan pujian bagi Tuhan 184. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. 184. Besar dan ajaib.
Mulialah Jawamu, Raja bangsa yang maha kuasa, mulia yang namamu layaklah segala, layaklah sujud kepadamu. layak layak layaklah segala, oh layak segala bangsa Sujud kepadamu. sebab Kau layak layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Layak kudus, terima kasih bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang yang dari Tuhan, yang melayakkan kami bangsa kafir untuk datang memuji-muji, mengagungkan, membesarkan Engkau Tuhan. Sebab kami bukanlah bangsa Israel, tapi kami bangsa kafir yang mendapat anugerah Tuhan. Dan kalau kami boleh datang melayani beribadah, mengagungkan, menyembah kepada Engkau, semuanya oleh karena anugerah kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan kepada hamba-Mu, menyerahkan ibadah kami dalam kemurahan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan nyata buat kami, baik kami di tempat ini, bahkan di tempat masing-masing. Tuhan urapi kami, Engkau kudus ampuni, perdamaikan kami dengan darah Tuhan di atas segala-galanya. Jika masih ada kuasa kegelapan, segala kuasa roh jahat, setan roh apa saja yang mencoba mengganggu hati bahkan jalannya ibadah ini, maka bersatu hati kami patahkan, tolong usirkan Engkau. Itu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa setan kami patahkan dan Engkau menghancurkannya. Darah sama memberkati kami, bahkan berikan hamba-Mu hikmat, kekuatan, kelayakan dari Tuhan. Ampuni, kuduskan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, dengan senang hati kami menyampaikan, biarlah kiranya berkat anugerah yang dari surga tetap memberkati kita sekalian, dan kami sampaikan shalom. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, mari kita akan menggunakan waktu yang ada ini untuk kita kembali merenung-renungkan firman Tuhan yang Tuhan izinkan kita nikmati dalam ibadah doa, di mana Tuhan memberikan kita firman Tuhan dari kitab Amsal. Dan sekarang kita masuk pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Amsal pasal 24 ayat 29 kita baca. Kita Amsal pasal 24 ayat 29 kita baca mari. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang 29. Amsal 24 ayat ke-29. Ya. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku. Ayat 29. Amsal 24 ayat 29. Ya mari. Amsal 24 ayat
yang ke-29. Ya, Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku. ya jangan berkata sebagaimana dia melakukan. Dia memperlakukan aku sebagaimana dia melakukan sesuatu kepada aku. Teruskan. Demikian kuperlakukan dia. Demikian akan kubalaskan. Demikian akan kuperlakukan kepada dia. Terus. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ini sudah. Jadi di sini kita melihat sebagaimana Tuhan, dan sejujurnya setelah kita membaca firman Tuhan ini, sejujurnya tidaklah mudah untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ya, paling susah namanya mengalah, paling susah namanya minta maaf, menyalahkan senang, ya, mencari kekurangan senang, menilai orang senang, menghakimi orang itu manusiawi itu. Ya, sekalipun terkadang kita bilang saya tidak begitu, itu manusiawi. Ya, ketika di puncak-puncak kita sudah maksimal, ya, ketika kita katakan sudah tersakiti, maka saya mau katakan tidak mudah minta maaf. Apalagi kalau terang-terangan kita lihat kita dikecewakan, ya, itu tidak mudah, saudara. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Alkitab mengatakan, janganlah berkata sebagaimana yang memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ini sudah saya katakan tadi dari awal, ya. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, sejujurnya tidak mudah mempraktekkan firman yang namanya mengalah, namanya dipersalahkan, ya, tidak mudah untuk memaafkan, ya, tidak mudah, sangat tidak mudah untuk memaafkan, tidak mudah untuk kita mau dipersalahkan, ya. Ulang naiba ada kayak kan repot, saudara. Kalau dia kayak gini cerita udah repot itu. Tetapi, ya, demi melakukan, demi menyenangkan hati Tuhan, demi menjadikan kita sama seperti Tuhan, maka firman Tuhan ini mau tidak mau harus menjadi satu kepastian, ya, harus menjadi kepastian kepada kita. Coba kita baca dalam kitab Kisah Rasul, Kisah Rasul pasal yang ke-7 kita baca, kita dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7, ya, untuk kita memperhatikan dengan jelas. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-7 kita baca ayat yang ke-59, ayat yang ke-58 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah para Rasul. Iya, pasal yang ke-7. Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-59. Iya. Sedang mereka melempari Stefanus. Ya, sedang mereka melempari berarti sama dengan mereka menyakiti, ya, Stefanus. Teruskan. Saya ulangi, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ya. Katanya, Iya. ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Coba, ya Tuhan, sedang orang melempari Stefanus tentu melempari di sini bukan dengan kata-kata, sekalipun kata-kata itu ada, tetapi lebih kepada fisik. Ada kekerasan di sini. Jadi sedang, ya. Jadi kalau bahasa Inggris dikatakan ada kata ini, ya. Kalau dibilang playingnya sedang bermain, ya. Swimming, sedang berenang. Jadi sedang berlanjut. Ya, sedang terjadi peristiwa lempar-lemparan yang menyakiti fisik tubuhnya Stefanus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Sedang loh, ya, sedang. Jujur tidak mudah mengampuni pas waktu itu, ya, tidak mudah selalu mengampuni waktu on the time, ya, waktu itu tidak mudah. Tapi dikatakan sedang mereka melemparinya,
Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Teruskan. Sambil menuntut, ia berseru dengan Coba, suara nyaring. sambil sedang dilempari, sedang dia disakiti, sedang dilempari, sedang disakiti, dan berlutut. Teruskan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Coba, jangan tangguhkan hukuman ini kepada mereka. Terus, Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. dengar apa? Jadi saya katakan tadi, ya, kalau kita baca firman Tuhan ini kontra. Bagaimana kita bisa memaafkan? Wong saya terang-terang disakiti, terang-terang dikata-katai, terang-terang dikhianati. Ya, makanya dari awal saya menyampaikan, waktu saya baca firman Tuhan ini ketika persiapan, jujur tidak mudah memaafkan. Sangat amat tidak mudah memaafkan. Tetapi demi kita mendapatkan pertolongan, demi kita mendapatkan pembelaan dari Tuhan, maka Stefanus melakukan ini. Dan kita mengatakan, maka dia melihat langit terbuka. Sama dengan dia mendapatkan kesempatan. Ya, ayat ini menceritakan kita kepada peristiwa ketika Tuhan di kayu salib. Apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Mari katakan, mereka tidak tahu apa mereka kerjakan. Coba saudara. Dan sejak itulah maka tabir baiklah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Nah ini saudara. Jadi saya katakan tadi, tidak mudah saudara untuk memberikan tempat di hati kita untuk berdamai. Ya, kata apalagi paling menyakitkannya, kita yang benar tapi kita siap dipersalahkan dan kita yang minta maaf. Bodoh kali kau. Kan gitu. Bukan kau yang salah, ya kan? Tapi kau pula minta, bodoh kali kau. Memang iya. Ya, coba kalau kita baca kisah Rasul ini, kalau kita baca kisah Rasul ini, ya kisahnya Stefanus, tidak satu titik pun Stefanus berbuat kejahatan. Tidak ada. Dia hanya menyampaikan firman. Coba. Tetapi dia dianggap seperti buronan, ditarik, diseret, dipukuli dan sebagainya. Dan dia pula mengatakan, Bapa, ampuni mereka, sama dengan bodoh bagi manusia. Tetapi itulah sebab demi mencapai kita ingin seperti Yesus. Ya, untuk kita boleh mengerti sebabnya dalam kita bernyanyi, mari setiap nyanyian itu kita maknai. Kita mengerti kata demi kata, baik demi baik. Ya, banyak kali waktu kita nyanyi hancur hati, menangis, saya menangis, tapi nggak mengerti juga. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Sambil menangis ya. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau like you Jesus, seperti Yesus. Tuhan bilang impossible, ya, tidak mungkin. Kalau kemudian tidak sinkron yang kita nyanyikan dengan yang kita lakukan, maka saya katakan tidak mudah. Ya, sangat amat tidak mudah. Kalau bahasa Inggris mengatakan very 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 difficult, gitu ya. It's not easy, tidak mudah. Loh, bukan kita yang salah, tetapi kita siap dipersalahkan. Kita pula yang minta maaf, kan bodoh. Tetapi demi menyanyikan pujian yang sering kita nyanyikan seperti Yesus, itu saja yang ku minta.
Ya, berarti sama artinya kita nggak melihat dia lagi, kita nggak lihat kekurangannya, kita nggak lihat sakit yang dilakukan kepada kita, tapi kita lihat pribadi Yesus. Itu saja yang kuminta. Ya, itu saja, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang kuminta. Mari saudaraku, Tuhan mau supaya kemudian firman Tuhan ini ya menjadi satu pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan ini. Dan saya terberkati ketika coba baca ulang, coba ulang baca Amsal 24 ayat 29 kita baca mari, kita baca ulang mari. Amsal 24 29 kita baca mari. Amsal 24 ayat 29. Amsal 24 ayat 29. Ya. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku. Janganlah berkata sebagaimana yang memperlakukan aku. Teruskan. Demikian kuperlakukan dia. Seperti kulakukan. Teruskan. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Yang B-nya ini saya terberkati. Tuhan mengatakan kalau kita berdiam diri, Tuhan mengatakan aku membalas orang menurut. Sama artinya berikan kesempatan kepada Tuhan. Ya, dalam kita melakukan sesuatu, maka kita mengatakan berikan kesempatan. Berikan kesempatan kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 kita baca. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 30 kita baca mari. Kita Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 kita baca. Ibrani 10 ayat 30. Ya. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Dengar baik, ya. Ulang baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 30 mari. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Nah, pembalasan adalah haknya Tuhan. Teruskan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dengan baik. Jadi ketika kita tidak membalas, sama artinya kita memberi kesempatan kepada Tuhan. Nah, kita mengatakan, ya, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, aku yang menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umat. Jadi suatu mari, ya, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan. Sekalipun saya katakan tadi sangat amat tidak mudah, tetapi kita memberikan kesempatan. Coba kita baca dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-32 ayat yang ke-35. Ulangan pasal 32 ayat 35 dan 36 kita baca mari. Ulangan 32 ayat 35. Iya. Hakkulah dendam dan pembalasan. Hakkulah dan ini sudah. Jadi artinya jangan kita ambil haknya Tuhan. Ya, jadi kalau kita dendam berarti sama artinya kita tidak bekerja bersama dengan Tuhan. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyah sebab hari bencana dan sebagainya, ya. Jadi hakku, jangan sampai kita mengambil haknya Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengambil haknya Tuhan. Ada beberapa haknya Tuhan yang tidak boleh kita ambil. Yang pertama, haknya Tuhan itu pembalasan. Ya, yang kedua penyembahan. Itu haknya Tuhan. Ketika Tuhan selesai dibaptis, maka kita mengatakan iblis membawa dia ke satu bukit, tempat yang tinggi, dan berkata, jika engkau menyembah kepada aku, maka semua akan ku berikan. Dan Tuhan katakan penyembahan hanya miliknya Tuhan. Ini yang ketiga, milik Tuhan, itu haknya Tuhan. Jadi pembalasan, penyembahan, dan perpuluhan itu miliknya Tuhan. Jangan kita kotak-katik.
Ya, penyembahan itu miliknya Tuhan. Ya, jadi supaya kita mengerti surat, ya, jangan sampai kita menyembah manusia, sekalipun kita katakan gak ada kusembah dia, tapi pada prakteknya terkadang lebih hormat kita kepada manusia dibanding kepada Tuhan. Ya kan? Coba kalau family kita datang pas hari Minggu, atau katakanlah pas jam ibadah, kita yang harus beribadah. Kebetulan pula dari ini lebih tinggi daripada kita. Ya kan? Roh tulangmu, kan gitu. Roh sebatuan, apa lo tekid do singgah, dan muiho menghormati Allah. Gak bisa mah, kami mesti ibadah. Ibadah mana sobat? Kami habis ibadah, akhirnya udah. Ya, lebih utamakanlah orang tua yang dibanding mengasihi Tuhan. Berarti sama dengan maafkan, sama dengan berarti kita sudah mengalihkan penyembahan. Lebih utamain, ya, dari kesibukan, dari apa segala macam, seperti istilah-istilahnya orang kan, ada belum bayar sobat, kan gitu. Dan itu kita ngetok kiamat portfolio. Iya kan, otak saya 1 tahun dulu, kan gitu. Ya, jadi di sini jelas mengatakan ada 3 hak Tuhan yang tidak bisa kita kotak-katik. Yang pertama itu penyembah, yang kedua pembalasan, yang ketiga miliknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Jangan kita kotak-katik. Jangankan kita kata haknya Tuhan. Coba kalau hakmu diganggu orang. Coba kalau diganggu orang hakmu, awak dihok kan gitu kan. Pokoknya awak dia ngeganggu aku, pokoknya suri awak dia. Ya ini sudah. Jadi supaya kita perhatikan, jangan haknya Tuhan. Coba kalau haknya kita, apa istilahnya itu? Privasi ya. Privasi kita tidak privasi. Nah, pribadi. Ya kan? Coba kalau privasi kita diganggu orang. Loh, ini kan daerahku. Ini kan iniku. Coba, kutuntut kau ya. Apalagi kita mengganggu haknya Tuhan. Ini sudah. Jadi dengan baik, pembalasan miliknya Tuhan. Amin. Penyembahan miliknya Tuhan. Milik Tuhan namanya, milik Tuhan namanya miliknya Tuhan. Jadi di seluruh berkat-berkat yang kita punya, perhatikan baik. Di seluruh miliknya Tuhan. Bukan cuma miliknya Tuhan, ada juga milik orang di situ. Ya. Ada juga di berkat-berkat yang kita punya itu, ada juga milik orang di situ. Katakanlah kita, perhatikanlah ibu-ibu jangan itu kan miliknya orang. Jadi bukan semuanya punya kita, itu enggak. Iya. Enggak semuanya punya kita itu. Ada milik Tuhan di situ, ada milik orang sekalipun kita yang punya itu. Jangan kalau hilang ada. Ya, kalau hilang ada. Ya, jadi saya tadi sangat dikuatkan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Ditekankan tadi ayat 29b. Akulah yang menuntut berarti apa? Berikan kesempatan kepada Tuhan. Dan gak usah kita atur Tuhan, gak usah. Tuhan lebih pintar kok mengatur itu. Ya, gak usah Tuhan begitu, gak usah. Gak usah. Ya, gak usah kita atur Tuhan merencanakan itu. Dia bisa mengatur segala-galanya. Jadi, saya katakan tadi dengan kata lain, di waktu kita tidak menuntut pembalasan, artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 14 kita baca mari. Kita Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 14 kita baca mari.
Ya, boleh keluar mau keluar. Udah. Lama-lama kita yang keluar nanti. Ya, lanjut. Ayat 14. Keluaran 14 dan 14 nanti. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu Terus dan kamu akan diam saja. coba. Enakan mana? Kita berperang, kita capek, katakan oke lah. Katakan hasilnya sama. Katakan sama hasilnya. Malah lebih bagus. Kita diam, ya. Kita mendapatkan kemenangan dibanding kita berperang atau mendapatkan kemenangan. Pilih mana? Coba, pilih mana? Istilahnya nggak kerja dapat uang dibanding kerja toh dapat uang sama aja gajinya. Pilih mana? Pilih nggak kerja kan? Tohnya dapat. Kira-kira begitu lah. Iya kan? Coba kalau pastor mengatakan Hohom Mahamuna Jahobamar Por. Coba tahu Rom kan? Silent, tenang. Mau Tuhan pelan, tinggal dengar beritalah kita, tinggal dengar hasilnya. Karena kita memaafkan. Amin. Jadi kata Rom di sini, kata tenang di sini, kata diam di sini, bukan berarti kita tenang nggak ada kegiatan. Bukan. Kita membuktikan diri, kita memaafkan dia, kita mengampuni dia, biar Allah berbicara dan biar Tuhan menyelesaikan. Kan gitu sudah kita dengarkan bantuan minggu kemarin, ketika Tuhan meruntuhkan bangunan daripada Menara Babel. Simple. Tuhan gak kirim tsunami ke sini, Tuhan gak jatuhkan bom di sini. Hanya cuma apa? Hanya menghancurkan bahasa. Ya kan, ketika kacau bahasa itu, ya udah. Akhirnya miscommunication, salah bahasa, salah pengertian. Itu kalau Allah bekerja, hancur. Iya kan? Perhatikan Pak. Ini yang Tuhan katakan, berikan kesempatan kepada itu haknya Tuhan. Kata orang di sini bukan berarti kita enggak ada, silakan. Dia artinya kita banyak dibanding kita berbicara kepada Tuhan dibanding kepada manusia. Ya, guru kan pernah mengatakan begini, pilih mana? Berkat sama, satu full timer, satu enggak full timer. Dan bilang enakan full timer dong, silakan aja full timer. Tapi dengar baik, full timer itu dari nol, dari yang tidak ada. Iya kan? Jujur tidak mudah. Bagi saya tidak mudah, full timer tidak mudah bagi saya. Artinya apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini perjuangan yang saya lakukan 24-25 tahun yang lalu. Sebenarnya contohnya gereja ini ulang tahun peraknya 25 tahun ya. Peraknya 25 tahun perak. 50 gold, 75 mana nih? Mana betul? 25 silver, perak, 50 gold, terus apa lagi? Enggak ada silver. Kukira silver kayak kocek-kocek. Hah? Silver atau perak? Nah, ya kan cocok sebenarnya. Ya. Ini kita buat tahun ini. Ulang tahun gereja 25 tahun. Ya, saya sini kalau nggak salah tahun 94. Kalau nggak berapa tahun ya? Nah, jadi ya, jadi kemana-mana kita ini. Iya kan? Jadi saya sekolah kitab di Surabaya 93, pulang pertengahan 94 kalau nggak salah, 95 saya di sini. 95. Ya, langsung dibentuk oleh Tuhan di tempat. Terus di tempat sampai 3-4 tahun kemudian.
sampai terjadi penerimaan di jemaat. Itu pun tidak semudah itu. Jadi kalau kemudian dulu teman-teman semangat enakan full timer loh om, guru kami katakan coba aja full timer dari nol, ya. Jadi kalau puji Tuhan, kalau ada sedikit saya katakan ketenangan saya dapatkan dibanding berapa tahun lalu. Ini perjuangan 20 sekian tahun yang lalu. Ya teman-teman sudah kemana-mana, ya. Jujur aja, ketika saya pilih full timer, kalau nggak salah ya, 7 tahun apa 8 tahun kemudian saya ke Surabaya untuk pengangkatan PDM. Itu pun naik bis. Teman-teman saya naik pesawat, naik apa segala macam sebagainya. Puji Tuhan. Nah, guru kami pilih mana coba? Ya kan? Ya, surat-suratku sampai dengan pembalasannya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Yang diam kan di sini surat artinya yang di sini mulut. Ya, tapi tindak tanduk kita ada kepada Tuhan. Kita mohonkan kepada Tuhan bekerja. Nyatakanlah anugerah, nyatakanlah kemurahan dari Tuhan. Ya, nyatakanlah kemurahan dari Tuhan. Ya, saya kata-kata tidak mudah, tapi yakinkan suatu. Waktu kita memberikan pembalasan kepada Allah, Dia mengatur begitu rupa di luar pemikiran kita. Ya, maka membuktikan Allah tidak pernah menipu. Amin. Amin. Tidak ada yang dikatakan pasal pertama ayat 37 kita Lukas. Dangadong nasotar patupani debata. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan, tapi ada yang bisa Tuhan kerjakan. Ada dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa, semua Tuhan bisa kerjakan. Tapi satu perkara yang Tuhan tidak bisa kerjakan, berbohong. Dia tidak bisa menipu dirinya kalau dia Allah yang ajaib. Amin. Semuanya. Pasal 11 Lazarus bangkit 4 hari udah dikubur. Orang buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan, bahkan pendarahan 18 tahun ya bisa sembuh seketika. Tuhan bisa melakukan, tetapi dia tidak bisa melakukan, namanya bohong. Itulah kebanggaan kita, memiliki Allah yang begitu ajaib. Jadi kalau dikatakan tadi, tenanglah kalian, aku berperan menggantikan kamu. Artinya apa? Tuhan bekerja dan akhirnya akan indah pada waktunya. Serahkan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-29b, ya, aku akan menuntut bang. Coba kita buktikan. Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya buktikan kalau Allah tidak pernah menipu. Kejadian pasal 50 ayat 20 kita baca mari. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku Dengan baik. Memang kamu telah merancang-rancang kejahatan. Itu kata Yusuf kepada abang-abangnya. Iya kan? Ketika Yusuf datang, abang-abangnya mengatakan, tukang mimpi datang. Yang satu bilang kita bunuh aja dia. Yang satu bilang bunuh aja Yusuf. Satu lucu aja ke orang Ismail sana. Begitu banyak rancangan kejahatan yang dilakukan justru saudaranya kepada Yusuf. Belum baca nanti. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Teruskan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Tetapi Allah menggantikan yang jahat menjadi kebaikan. Kenapa? Yusuf enggak dendam. Puji Tuhan. Dia membuktikan biarkan Allah bekerja. Ulang baca mana? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Teruskan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan baik. Berarti semakin banyak orang merancangkan kita kejahatan, artinya semakin banyak Allah memberikan kita kebaikan. Amin. Amin. Kalau kita positifkan, andai kata Yusuf enggak dijual, berarti Yusuf enggak menjadi orang besar di mana? Dengan baik.
merancangkan kejahatan, Allah menggantikan dengan kebaikan. Ini sebab biarkan orang merencanakan kejahatan, Allah menggantikan dengan kebaikan. Ulang baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, Iya. tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Benar baik, saudara. Jadi ada kalanya kita diizinkan Tuhan melewati lembah kegelapan, sekalipun Tuhan pakai orang, tapi dengan baik. Di ujung, di titik penantian, Allah menggantikan dengan kebaikan. Ya. Sebabnya mana, saudara? Satu perkara yang kita harapkan kepada Tuhan, jangan sampai kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Di rumahnya Potifar, kita mengatakan, namun Tuhan menyertai di penjara, namun Tuhan bolak-balik katakan Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Dia tidak merancangkan kejahatan. Dari awal saya katakan tidak mudah memaafkan. Sudah baca coba, ya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tetapi Yusuf memberikan pengampunan. Mari saudara, mohonkan kemurahan Tuhan. Dan seorang menekankan tidak mudah. Sebagai manusia yang ada di kolong langit ini tidak mudah untuk berkata ketika orang mengatakan excuse me, I'm sorry, apologize me. Tidak mudah mengatakan welcome. Tidak boleh mengatakan maaf ya, terima oke, saya maafkan. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi ketika kita melihat kekuatan Tuhan, dia merancang-rancangkan. Berapa tahun kemudian Yusuf di penjara, 2 tahun kemudian dia muncul. Itu antara Mesir dengan Mesir, antara penjara dengan keluar dari penjara. Belum lagi ketika dijual oleh mengapa ini. Cukup lama betul, tapi dengan baik. Karena kita mengatakan Allah tidak lalai akan janji. Amin. Mari, berapa orang sekarang kita beribadah, baik juga sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing, baik yang di Rampah, baik yang ada di Tebing, di Bandung, bahkan juga di tempat yang lain. Berapa orang kita? Jangan takut. Dengar baik. Israel 40 tahun. Alkitab mengatakan sampai kasusnya pun tidak bahkan tidak ada ayat mencatat Tuhan terlambat ngasih mereka makan. Tidak ada. Dia Allah yang mendetail tepat waktu. Ya, ini sudah. Mari kita yakinkan hati kepada Allah. Kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Yusuf mengatakan kita merancang mereka-reka kejahatan. Silakan aja. Tapi Tuhan berkuasa. Sudah kita dengarkan firman Tuhan minggu kemarin. Apa yang kita ikat di bumi, ikat di surga. Sebab apa? Dia buka jalan ke Allah. Nah, ini Tuhan buka jalan ketika tidak ada jalan. Berarti kan ajaib. Ya, dengar baik. Kalau sudah ada jalan, dia buka jalan, namanya bukan buka jalan. Ya, tapi dia membuka jalan ketika tidak ada jalan. Itulah kekuatan Tuhan luar biasa yang boleh kita nikmati dan bisa kita rasakan dan mendorong kita untuk kemudian kenapa kita mesti harus yakin dengan janji Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 7 sampai 8 kita baca. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 7 sampai 8 kita baca. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 kita baca lagi. Ulangan 28 ayat 7. Iya. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Dengar baik. Tuhan biarkan. Ya, seakan-akan Tuhan membiarkan. Tuhan membiarkan musuhmu. Ulang baca mari. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Terus Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. berserentak. Bersatu jalan mereka bersepakat yang untuk menyerang
menyakiti engkau, teruskan. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Coba, tapi Tuhan bisa pecahkan satu menjadi 7, berserah. Artinya Tuhan serahkan itu. Ya, bersatu hati mereka untuk merancang-rancangkan, tapi Tuhan bisa pecahkan jadi 7 jalan. Teruskan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, Teruskan. di dalam lumbungmu dan di dalam segala usaha. Teruskan. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kapan? Di waktu kita lebih banyak memohonkan kemurahan Tuhan. Tadi katakan berilah kesempatan kepada Tuhan. Justru ya, berbagai macam rancangan yang tidak baik Tuhan gantikan malah menjadi kebaikan. Ya, dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Dia membuka jalan ketika tidak ada jalan. Harus beri kesempatan kepada Tuhan, mohonkan kemurahan Tuhan. Ya, saya katakan tadi, tidak mudah. Namanya memaafkan tidak mudah, namanya mengalah itu tidak mudah. Tapi ketika kita berikan kesempatan kepada Tuhan, maka itu artinya secara tidak langsung kita sedang mengikuti jejak-jejak yang Tuhan tinggalkan. Kita sudah berada di dalam jalur yang Tuhan berikan. Roma pasal 12 ayat 21 kita baca. Roma pasal 12 ayat 21 kita baca mari. Roma 12 ayat 21 kita baca mari. Roma 12 ayat yang ke-21. Iya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ini kan tidak mudah, Saudara. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, teruskan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sama dengan bodoh. Bodoh kali kau. Oto kan gitu. Gampang orang bilang, Oto, bodoh kali kau. Bodoh kau. Dengar, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa kebaikan dilakukan oleh Yusuf? Dia berkata apa? Kamu mereka-reka kejahatan, Allah menggantikan menjadi kebaikan, dan untuk kamu aku di sini. Ya, saya banyak melihat di sidang jemaat Tuhan, katakanlah di luar pekerjaan Tuhan ini, saya banyak melihat ketika satu orang itu ikut pengajaran ini, dia banyak dibully, banyak disakiti, banyak diejek, banyak dia difitnah oleh keluarga. Tapi ketika orang ini tidak banyak omong, dibuktikan dia orang beribadah, dibuktikan sikap dari kesaksiannya dibanding perkataannya, saya melihat sendiri malah seorang mengejek dia, familinya datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Coba, saya melihat banyak yang sedih semacam itu. Ya, waktu difitnah, dia segala macam, dia bilang nanti kalian tahu kok apa yang kulakukan ini. Banyak, pokoknya habis dimaki-maki segala macam. Tapi dia hanya katakan, nanti kalian tahu apa yang kukerjakan ini. Nanti kalau saya buktikan kalau yang saya kerjakan benar. Wah, buat tahun-tahun, bertahun-tahun. Ya, saya melihat itu dan saya kenal orang ini. Malah anaknya kalau nggak salah 3 orang jadi pendeta di pengajaran ini. Anaknya sendiri. Coba. Jadi ketika kita melakukan semacam ini, dia banyak berserah kepada Tuhan. Ya, dilantikan kalian tahu kok yang kukerjakan ini benar apa tidak. Harus dimaki-maki, betul-betul dimaki-maki. Ya, yang dianggap enggak saudara lah, diusir lah segala macam lah, dianggap tidak ada lah. Dan dia enggak hampir dan sakit loh. Ya, kebetulan waktu itu bapak saya gembalanya. Asal dia bilang hanya sama om tante saya menangis ya. Asal datang tiba-tiba keluar di luar jam ibadah. Sudah saya ngomong gitu. Di pintu, udah gitu. Udah nangis dari saya.
Enggak lagi tanya kenapa. Banyak kali bapak saya katakan sabarlah ya. Begitu. Coba, begini, gitu cerita. Gitu. Sampai kita tenangkan pulang. Itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya betul yang mengejek dia, menolak dia. Sampai ada yang mengatakan, kenapa enggak kamu dulu tahu pengajaran ini? Diamnya dia memberikan kesempatan Anda bekerja, mendatangkan kebaikan. Jadi bukan sibuk dia dengan Alkitab, segalanya tidak salah, tapi lebih sibuk dengan sikap. Memang dia orang beribadah, dibuktikan dia orang beribadah. Ya, makanya kata Yusuf, untuk kamu aku, untuk mendolim dan memelihara hidupmu dia ada di sini. Coba, Anda sudah buktikan kepada saudara kita yang lain. Ya, dan terus terang, tidak mudah orang menerima pengajaran ini, tidak mudah. Sangat tidak mudah orang terima pengajaran ini. Tapi buktikan dengan sikap kita. Kita tinggal di pengajaran ini. Tuhan bilang kepada Timotius lewat Paulus, jangan kau minder karena kau muda, tetapi jadi berkatlah dari kesaksianmu dan dari kesucianmu. Iya kan? Saya bilang sama istri saya, anak ini kan dan akhirnya anak ini dewasa. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Apakah khotbah ini hanya sebatas untuk cari makan saja, atau saya beri di mimbarnya cuma untuk sinetron saja? Ya, akhirnya mereka bilang, mereka akhirnya melihat kalau baik-baik masih anak kecil kan masih bisa kita ini. Tapi sekarang ini mereka kadang ngomong, ya, ini sudah Yusuf katakan, untuk kamu aku dan mendahului kamu, untuk memelihara kamu. Itu juga kata Stefanus, ampunilah mereka. Ada suatu kesaksian perkataan kuat, tapi jauh lebih kuat sikap kita, dibuktikan dengan sikap kita dari ibadah. Iya kan? Nah ini sudah lebih dibuktikan dengan sikap. Saudara, sebenarnya ada kesempatan untuk Yusuf balas dendam. Coba kalau kita Yusuf. Kalau saya Yusuf, saya pertama bicara. Coba andai kata ke Yusuf, siapa pertama bicara untuk balas dendam? Hah? Bapaknya Yusuf. Bapaknya nggak tahu kok di apa. Andai kata kan Yusuf, siapa yang pertama kalian cari untuk balas dendam? Hah? Saudaranya. Sepakat ya? Kalau saya enggak. Siapa? Bukan si Firaun. Tahu siapa? Istri Potifar. Kan ini coba kau terangkan sama suamimu yang menggoda apa kamu. Gara-gara kau nangkring aku 2 tahun di penjara, tahu kau. Itu pertama aku cari. Untung saya bukan Yusuf. Maka nama aku Zakaria. Andai kata kau itu disematkan cincinnya di arah orang besar, aku bilang, yang pertama, aku bilang, mana Potifar? Ini kau. Kau jadi suami, bagus-bagus kau. Belum kau dengan penjelasanku. Gak seperti kau lihat loh, gak seperti kau dengarkan loh. Ini aja mencampakkan kau kayak gini. 2 tahun, kau kira 2 tahun. Hei, masukkan ini. Ya kan? Habis itu apa? Berangkat ke Kanaan. Cari siapa? Abang-abangnya. Giring. Ya. Tapi ketika dia melihat abang-abangnya, disengaja buat permainan. Ketika akhirnya dia memperkenalkan dirinya kepada mereka, akhirnya mengatakan,
sampai terdengar suara Yusuf menangis begitu dia menangis bukan dendam, dia menangis terima kasih Tuhan, mereka masih hidup, Tuhan pelihara. Sekalipun saya tidak melihat begitu lama, kasih besar menutupi segala pelanggaran. Amin. Saya katakan, it's not easy, tidak mudah, berat. Ya, sangat amat berat. Tapi dengan baik saudara, Tuhan katakan di sini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Apa kebaikan pertama? Diam, mengalah, berdoa. Dan tidak mudah untuk mempraktekkan ini. Tapi bukan berarti yang bisa kita lakukan kalau kita ingat korban Kristus yang begitu besar. Ya, Matius pasal 5 ayat 41 kita baca mari. Matius pasal 5 ayat 41 kita baca mulai mari. Matius 5 ayat yang ke-41. Ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dengan baik. Ya kan? Jika engkau dipaksa untuk jalan 1 mil, lewati dari situ. Ya. Jika engkau dipaksa, tapi kita lakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Jika dia minta kasih, seakan-akan tidak mampu lagi untuk kita berikan kasih itu, mohonkan kemurahan Tuhan sampai kita bisa menyanyikan Tuhan lebih dulu mengasihi kepada, mengasihi, mengampun lebih. Ya, itu yang kita selalu lihat. Ya, sehingga kita bisa perhatikan betapa ajaib Tuhan yang luar biasa ini, yang menyatakan rancangan-rancangan luar biasa kepada kita. Ya, ini kita perjuangkan. Kalau kau disuruh melangkah berjalan 1 mil, lewati. Ya kan? Artinya apa? Kita membuktikan kita memiliki kemampuan dari Tuhan. Terkadang kita dipaksa lebih dari apa yang kita tidak mampu. Apa itu? Mengampuni. Itu kita nggak mampu. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan melewati bersama dengan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa nyanyikan luar biasa. Ya, Kau memberi hingga tiada yang kuberi, dan mengasihi hingga tiada kasih. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Berapa kali murid-murid tanya kepada Tuhan? 7 kali, 70 kali. Selama kita bernafas. Dan saya katakan ulang, tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan kalau kita ingat firman Tuhan ini yang luar biasa, itu memberikan kita topangan. Dan saya katakan tadi, banyak perkara yang Tuhan bisa lakukan. Satu perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan, menipu diri sendiri, karena dia ajaib. Amsal pasal 5 ayat 21 kita baca mari. Amsal pasal 5 ayat 21 kita baca mari. Amsal pasal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Iya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, Terus dan segala langkah orang diawasinya dengan baik. Berarti sama dengan Tuhan tidak buta, Dia lihat kok. Dia lihat air mata.
Makanya kata Raja Daud ya, dia tampung air dan hitung ya kan, sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirban-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kanannya memberi kemenangan. Mari, mengalahnya kita sama dengan kita ditempatkan di tangan kanannya Tuhan. Amin. Dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi modal kepada kita untuk boleh menghadapi segala-galanya sampai kita ketemu di ibadah doa pada Rabu Kemuliaan. Bersama kita datang kepada Tuhan, bersama kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersama kita datang kepada Tuhan. Saya ingin menyanyikan pujian ini sebab hanya ini menjadi sumber kekuatan luar biasa kepada kita sekalian. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkan Roh Kudus yang manis. Mari bersama kita berdatang kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis. Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, yang banyak cacat celah, banyak kelemahan, jujur saya mengatakan tidaklah mudah mempraktekkan firman Tuhan ini. Tidak semudah menyampaikan, tidak semudah mendengarkan, tidak semudah membaca dan sebagainya. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus yang manis, yang memberikan kita kesegaran, memberikan kita urapan,
memberikan kita kemampuan hingga kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah masalah diajari, di luar biasa menolong, dia menjanjikan keselamatan. Yusuf dia mendapatkan janji dari sikap diamnya, sikap mengalahnya, sikap memaafkan, sikap menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita ingat, Yusuf pernah bicara kepada kedua temannya di penjara, kalau kau keluar, katakan kepada raja, aku yang difitnah, yang dijualnya bukan karena kesalahan dan sebagainya, tapi hasil dia pun dilupakan. Artinya dia tidak melewati segampang kita membaca. Sebagai manusia dia sedih, sebagai manusia terluka, sebagai manusia kecewa, dilupakan kedua temannya dan sebagainya. Tapi ketika posisi itu ada, kesempatan membalas itu ada, dia mengatakan, engkau mereka-reka kejahatan, alam mereka-reka dengan kebaikan, malah Tuhan kau aku di sini untuk memuliakan. Tidak mudah, tidak mudah. Jika engkau sedang tersakiti, jika engkau sedang difitnah, jika engkau sedang tidak dianggap dan dilupakan, katakan kepada Tuhan, Roh Kudus yang manis berikan kekuatan, Roh Kudus berikan pengurapan, Roh Kudus berikan penghiburan, sehingga kita tidak mundur setapak pun. Kita tetap berjuang sampai janji Tuhan nyatakan kepada kita, sehingga janjikan kita menyembah Dia. Haleluya. Stefanus juga sedang diejek, difitnah, dilempar. Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Jangan ke atasku, yang paling dalam peduli.
Engkaulah kemampuan kami, Datang
Roh Kudus yang manis. tidak ada satu kekuatan, kemampuan, keberanian yang bisa melopangkan selain Roh Kudus yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Bahkan terlebih kami berterima kasih banyak kepada Engkau juga Tuhan masih memberikan waktu-waktu kepada kami. Bahkan Engkau masih mau mendengarkan seluruh doa-doa seruan kami, beban pergumulan yang sedang kami alami, bahkan sampai apapun berat yang kami alami. Tuhan terima kasih Engkau sabar kepada kami. Engkau mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya doa itu kami tadi datang di ujung kaki Engkau. Engkau tahu segala isi hati kami. Engkau tahu beban berat yang sedang kami alami. Dan semuanya pun kami serahkan sepenuhnya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Biar Engkau merancang-rancangkan kebaikan kepada kami, sekalipun tidak mudah buat kami untuk mengalir dan sebagainya. Tapi kami percaya Roh Kudus Kau berikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan yang luar biasa Tuhan, di luar apa yang boleh kami pikirkan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hormat, kepujian, kemuliaan, keagungan yang persembahkan yang bagi Engkau Tuhan kepada gereja kami, kekasih kami Tuhan. Demikian sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Bila juga persembahan menjadi persembahan yang boleh mengagungkan, membesarkan yang bagi Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sampai kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dari buku nyanyian rohani, dan kita berikan persembahan kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Atau kita ganti 244, kau berharga di mataku. 244 NR, kau berharga di mataku. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandangan. Mulia dalam pandangan, ku berharga, kau berharga di mata. Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengasihi. Kamu panggil, kau ketebus. Kamu panggil, kamu tebus. Ku jadikan kesayanganku, kau bentuk, kau ciptakan untuk kemuliaan. Ku berharga di matamu,
dipanggil bersama kita. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kesayangan ku dipanggil, ku diciptakan ku dipanggil, ku ditebus, ku pujian ini. Kami amini kata-kata pujian ini Tuhan. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, bahkan membentuk kehidupan kami Tuhan menjadi alat yang mulia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan yang boleh kami nikmati di sepanjang ibadah Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini, kami boleh merasakan anugerah Tuhan. Engkau menasihati kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur, menguatkan kami. Engkau juga menjuruskan kami Tuhan, supaya kami belajar menaruhkan seluruhnya apa menjadi haknya Allah kepada Engkau, sehingga boleh mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Rancangan Tuhan ajaib kepada kami jauh lebih apa yang kami doakan pun pikirkan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan pulangkan kami dengan segala damai, dengan segala kebaikan dari Tuhan. Baik kami yang tinggal di Pastori, bagi seluruh jemaat yang ada di daerah Sebulutu ini, bagi juga yang ada di tebing tinggi Tirampah, bagi juga yang di Kota Bandung, bahkan sedang hamba Tuhan dimanapun yang bisa mengikuti live streaming dimanapun. Tuhan memberkati mereka, berkati di rumah tangga mereka, berkati masa muda mereka, berkati para pelayan-pelayan mereka Tuhan, berkati semuanya nama Tuhan dimuliakan. Menghadapi keadaan pandemi yang semakin hari semakin tidak terbendung, Tuhan yakinkan kami juga mendapatkan kasih yang luar biasa akan menjagai menolong kami Tuhan dan memelihara kami. Sebabnya jika ada kuasa-kuasa setan, kuasa maut kematian apa saja, bahkan kuasa kematian cuma mendekati mengganggu kehidupan kami Tuhan, maka bersatu hati kami tolak dan kami usirkan itu bahwa di dalam nama Tuhan Kristus dan atau menghancurkan yang ada yang sama akan memegang, menggembalakan, melindungi, menjuruskan kami, menjaga kami Tuhan. Demikian juga rencana hamba-Mu, bahkan kami keluarga jika Engkau izinkan besok akan ke Medan Tuhan, juga ini sama kami di Medan Tuhan. Kau juga jaga tiba kami segala, bahkan kemana pun kami berada, izinkan Engkau mendahului, Engkau membungkus kami dengan darah Tuhan. Bahkan juga anak kami jadi Tuhan akan ujian juga beri hikmat, ingatan dari Kau, layakkan dia untuk boleh mendapatkan janji dari Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulangkan kami dengan segala baik dengan anugerah Tuhan. Izinkan kami sepanjang firman Tuhan berkati kami, memberkati nikah kami, baik masa kanak-kanak, remaja dan masa tua kami, bahkan cuma menantu kami, bahkan segala pekerjaan kami semuanya kami serahkan di tangan Engkau Tuhan. Engkau peduli, Engkau mengatur terbaik kepada yang sakit sejauh Tuhan, Engkau sembuhkan dengan darah Tuhan. Nyatakan keajaiban kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terima. Pulangkan kami dengan segala baik. Dan malam ini juga kami istirahat. Yakinkan juga darah Tuhan yang sama akan melindungi, menjaga, yang memelihara kami. Jika ada kuasa setan, kuasa setan maut, bahkan kematian mengganggu kehidupan kami malam ini, Tuhan kami telah usirkan, kami patahkan Engkau, itu bahwa di dalam nama Tuhan Kristus dan atau menghancurkan darah yang sama juga. Mereka berikan kami istirahat dengan baik sampai kami besok boleh kembali menyembah Engkau, bahkan baca firman Tuhan. Terima kasih bersama kita turunkan kepala kita mau Tuhan berkat besar yang Tuhan arahkan, anugerahkan kepada kita. Kekasihku sekalian, terimalah berkat yang limpahkan dalam persekutuan daripada Allah Bapa, daripada Roh Kudus terus memberkati kami, menganugerahkan dengan kebajikan menjadi milik kepunyaan kami sejak hari besok bahkan sampai kota pada kali yang kedua. Semenjak berkat kami terima, kami berdoa, haleluya, 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 amin. Shalom.